Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 3 akan menjelaskan materi pembelajaran melalui video yang telah kelompok kami buat, yaitu mengenai karakteristik perkembangan anak usia sekolah, di mana saya sendiri, Dina Mariana, akan menjelaskan beberapa poin, yaitu yang pertama perkembangan fisik motorik. Nah, pada fase atau usia sekolah dasar atau berusia 7-12 tahun, itu ditandai dengan gerak atau aktivitas motorik yang lincah. Nah, oleh sebab itu, usia ini merupakan masa yang ideal untuk belajar keterampilan yang berkaitan dengan motorik, baik itu halus maupun kasar. Nah, di sini apa sih yang dimaksud dengan perkembangan fisik? Nah, perkembangan fisik normal itu merupakan salah satu cara faktor penentu kelancaran proses belajar, baik dalam bidang pengetahuan ataupun keterampilan. Nah, bagaimana sih upaya-upaya yang harus sekolah lakukan untuk memfasilitasi perkembangan motorik secara fungsional tersebut? Nah, yang pertama itu, sekolah harus merancang pelajaran keterampilan yang bermanfaat bagi perkembangan atau kehidupan anak, seperti mengetik, menjahit, merupa, dan masih banyak lagi. Yang kedua, sekolah harus memberikan pelajaran senam atau olahraga kepada siswa yang jenisnya itu disesuaikan dengan usia siswa tersebut. Nah, yang ketiga, itu sekolah perlu merekrut guru-guru yang memiliki keahlian di bidangnya masing-masing. Nah, yang keempat atau yang terakhir, itu sekolah harus menyediakan sarana untuk keberlangsungan penyelenggaraan. Untuk pembahasan selanjutnya itu mengenai perkembangan intelektual. Nah, pada pembahasan ini, usia sekolah dasar itu, anak-anak sudah dapat mereaksi rangsangan intelektual atau melaksanakan tugas-tugas belajar yang menentukan kemampuan intelektual atau kemampuan kognitif, seperti membaca, menulis, dan menghitung. Nah, dilihat dari aspek perkembangan kognitif, di sini menurut Piaget, masa ini berada pada tahap operasi konkret yang ditandai dengan beberapa kemampuan, yaitu yang pertama, mengklasifikasikan atau mengelompokkan benda berdasarkan ciri yang sama. Yang kedua, itu menyusun atau menghubungkan atau menghitung angka-angka atau bilangan. Nah, yang ketiga, itu memecahkan masalah yang sederhana. Perkembangan bahasa. Bahasa merupakan sarana komunikasi, di mana pikiran dan perasaan dinyatakan dalam bentuk lisan, tulisan, dan isyarat dengan berbagai simbol. Nah, pada masa ini, anak sudah tertarik membaca atau mendengar cerita yang bersifat kritis. Tingkat berpikir mereka pun sudah lebih maju, dibanding yang semula yang hanya bertanya apa, menjadi berkembang jadi 5W1H, yaitu kayak di mana, bagaimana, dari mana, kemana, dan mengapa. Anak belajar dan mengembangkan kemampuannya di berbagai lingkungan, salah satunya lingkungan sekolah. Nah, perkembangan bahasa di lingkungan sekolah ini dibantu dengan disediakannya mata pelajaran bahasa oleh para guru. Nah, dengan disediakannya mata pelajaran bahasa itu, para siswa diharapkan dapat satu, berkomunikasi secara baik dengan orang lain. Dua, mengekspresikan pikiran, perasaan, sikap, dan pendapatnya sendiri. Tiga, memahami isi dari setiap bacaan yang dibacanya. Perkembangan emosi. Emosi merupakan faktor dominan yang mempengaruhi individu dalam berbagai hal, seperti belajar. Nah, emosi terbagi menjadi dua, dan peran mereka ini dalam pembelajaran di sekolah ialah yang pertama emosi positif. Contohnya seperti senang, semangat, bergairah, dan lain-lain. Nah, emosi positif ini mendorong siswa untuk memperhatikan guru, membaca buku, berdiskusi, dan lain-lain. Yang kedua itu adalah emosi negatif. Contohnya seperti rasa tidak senang, kecewa, lesu, dan lain-lain. Nah, emosi negatif ini menghambat fokus perhatian siswa dalam proses pembelajaran. Mengingat bahwa murid juga memiliki kesempatan untuk tidak fokus atau gagal dalam proses belajarnya, maka para guru-guru mempunyai kepedulian untuk menciptakan suasana proses belajar mengajar yang menyenangkan dan kondusif. Nah, upaya guru tersebut dalam menciptakan pembelajaran yang kondusif demi keefektifan proses belajar siswa yaitu satu, mengembangkan suasana kelas yang bebas dari ketegangan. Dua, memperlakukan siswa lainnya sebagai seorang individu yang memiliki harga diri. Jadi, lebih baik jangan dipermalukan dan lain-lain. Tiga, memberikan penilaian yang adil dan objektif. Dan yang terakhir, menciptakan kondisi kelas yang tertib, bersih, dan sehat. Yang E, perkembangan sosial. Perkembangan sosial yang dimaksud ialah tercapainya proses pematangan dalam berhubungan atau interaksi sosial, yang dapat diartikan bahwa adanya proses belajar yang terjadi, belajar mengenai penyesuaian diri terhadap norma-norma kelompok, tradisi, dan moral agama.
Pada saat peserta didik menjalani pendidikan di sekolah dasar atau madrasah ibtidaiyah, pada masa itu mereka sudah memperluas hubungannya, tidak hanya dengan hubungan keluarga, tetapi dengan teman-teman sebayanya. Maka dari itu, mereka sudah mengurangi sikap yang mementingkan diri sendiri ataupun sikap yang hanya memikirkan untuk dirinya saja, yaitu berkurangnya sikap egois dan makin tertarik untuk bekerja sama dengan temannya atau sikap kooperatif. Nah, dari sikap ini membentuk bahwa seseorang itu pasti membutuhkan orang lain, jadi tidak bisa bekerja sendirian. Dari sekolah dapat memanfaatkan sikap ini untuk mengerjakan tugas-tugas kelompok, baik tugas yang melibatkan fisik seperti gotong royong, membersihkan halaman sekolah, dan juga tugas yang menggunakan pikiran seperti tugas untuk presentasi di kelas, tugas untuk perencanaan kegiatan perkemahan, kegiatan lomba di sekolah, dan lain sebagainya. Tugas kelompok atau yang dikerjakan dengan bersama-sama dengan teman sebaya itu juga mengajarkan bahwa pentingnya sikap tenggang rasa, sikap bersama-sama, sikap tidak mementingkan diri sendiri, dan yang paling penting adalah untuk mencapai tujuan bersama. Dalam kerja kelompok, masing-masing anggota kelompok boleh memperlihatkan prestasinya, tetapi dengan catatan harus mencapai tujuan utama, yaitu tujuan bersama untuk menjadikan kelompoknya menjadi kelompok yang terbaik. Selanjutnya yaitu bagian F, perkembangan kesadaran beragama. Pada masa ini, kesadaran beragama anak ditandai dengan ciri-ciri sebagai berikut. Yang pertama, sikap keagamaan anak masih bersifat reseptif, namun sudah disertai dengan pengertian. Yang kedua, pandangan dan paham keutuhan diperoleh secara rasional berdasarkan kaidah-kaidah logika yang berpedoman kepada indikator-indikator alam semesta sebagai manifestasi dari keagungannya. Contohnya, dalam menjelaskan tentang Allah Subhanahu wa Ta'ala sebagai pencipta yang maha agung, dapat dimulai dengan mempertanyakan fenomena-fenomena alam yang sudah diketahui oleh anak, seperti pertanyaan siapa yang membuat dirinya, siapa yang membuat tanah, membuat air, membuat udara, dan membuat alam semesta dan yang lainnya. Melalui tanya jawab dengan mereka serta memberikan penjelasan bahwa semua itu merupakan anugerah dan kenikmatan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala, maka insya Allah akan berkembang pada diri mereka nilai-nilai keimanan atau keyakinan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Yang ketiga, penghayatan secara rohaniah semakin mendalam. Pelaksanaan kegiatan ritual diterimanya sebagai keharusan moral. Kepercayaan anak kepada Tuhan pada usia dini bukanlah keyakinan hasil pemikiran, akan tetapi merupakan sikap emosi yang berhubungan erat dengan kebutuhan jiwa. Kebutuhan jiwa akan hasil sayang dan perlindungan. Pada usia 10 tahun, ingatan anak masih bersifat mekanis, sehingga kesadaran beragama hanya merupakan hasil sosialisasi orang tua, guru, dan lingkungannya. Pada usia 10 tahun ke atas, semakin bertambah kesadaran anak akan fungsi agama baginya, yaitu berfungsi moral dan sosial. Anak mulai dapat menerima bahwa nilai-nilai agama lebih tinggi dari nilai-nilai pribadi atau nilai-nilai kekeluargaan. Pada usia sekolah dasar, merupakan masa pembentukan nilai-nilai agama sebagai kelanjutan periode sebelumnya. Kualitas keagamaan anak akan sangat dipengaruhi oleh proses pembentukan atau pendidikan yang diterimanya. Berkaitan dengan hal tersebut, pendidikan agama di sekolah dasar mempunyai peranan yang sangat penting. Oleh karena itu, pendidikan agama di SD atau MI merupakan harus menjadi perhatian semua pihak yang terkait, bukan hanya guru agama, tetapi juga kepala sekolah dan guru lainnya.
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Vina Arfiah dengan NIM A1C220069. Di sini saya akan menjelaskan poin G, yaitu hubungan antara aspek perkembangan siswa dengan pembelajaran. Yang pertama yaitu hubungan perkembangan intelektual dengan pembelajaran, yaitu mengasah ketajaman panca indera untuk menerima informasi dari luar. Yang kedua, mengevaluasi, melakukan penilaian. Lalu, mengabstraksi, restrukturisasi, membuat ringkasan. Selanjutnya, menyimpulkan, menduga, dan elaborasi. Selanjutnya, mengidentifikasi ciri penting. Selanjutnya, mengurutkan, membedakan, mengelompokkan, dan mengingat. Selanjutnya, hubungan perkembangan bahasa dengan pembelajaran. Dengan dibekali dengan pelajaran bahasa, diharapkan peserta didik dapat menyesuaikan dan mempergunakan bahasa sebagai alat untuk berkomunikasi dengan orang lain, menyatakan isi hatinya, memahami informasi yang diterima, berpikir, dan mengembangkan kepribadiannya. Selanjutnya, hubungan perkembangan sosial dengan pembelajaran. Berkat diperolehnya perkembangan sosial, anak dapat menyesuaikan dirinya dengan kelompok teman sebaya maupun masyarakat sekitar dengan baik. Selanjutnya, hubungan perkembangan emosi dengan pembelajaran. Emosi merupakan faktor dominan yang mempengaruhi tingkah laku. Dalam hal ini termasuk juga perilaku dalam belajar. Emosi yang positif dapat menciptakan suasana belajar yang efektif, yaitu nyaman dan tentram. Sebaliknya, emosi yang negatif malah dapat membuat proses belajar menjadi tidak menyenangkan, kecewa, dan tidak kondusif. Selanjutnya, hubungan perkembangan keagamaan dengan pembelajaran. Periode usia SD merupakan masa pembentukan nilai agama sebagai kelanjutan dari proses sebelumnya. Selanjutnya, hubungan perkembangan fisik, motorik dengan pembelajaran. Perkembangan fisik yang normal merupakan salah satu faktor penentu kelancaran proses belajar, baik dalam bidang pengetahuan maupun keterampilan. Perkembangan motorik ini sangat mendasar bagi belajar keterampilan. Oleh karena itu, kematangan perkembangan motorik sangat menjunjung keberhasilan belajar.